Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 Pendidikan Pancasila. Saya Keisha Avelia dengan NIM belakang 13. Saya Angelin Priscilia Chow dengan NIM belakang 23. Saya Laura Ayu F. Tama dengan NIM belakang 25. Perkenalkan, nama saya Disna Diamantari Manda Putri, nomor absen belakang 003. Saya Nailil Purhadin Maulida, NIM belakang 02. Hari ini kami akan mewawancarai beberapa mahasiswa-mahasiswa yang ada di kampus tentang terkait dengan pendidikan. Dan teman saya Angel kata-kata Kak, boleh nggak Kak diwawancarai sebentar? Kak boleh tahu namanya siapa ya? Nama saya Indralis Tirakanisari. Panggil saja Iki. Oh ya Mbak Iki, kira-kira kelas berapa ya? Jurusan apa? Semester berapa? Sekarang aku semester 2 di jurusan Bahasa dan Sastra Mandarin. Langsung aja kita mulai ya untuk pertanyaannya. Yang pertama, menurut Anda pendidikan itu apa sih? Menurut aku pendidikan itu suatu hal yang menjadi dasar untuk bisa kita kayak apa ya, masyarakat ataupun juga bisa menjadi bekal buat pengetahuan. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Anda pendidikan itu penting atau enggak? Kalau menurut aku pendidikan itu justru penting karena jurusanku juga dari pendidikan bahasa dan sastra Mandarin. Pentingnya kenapa? Karena pendidikan itu jadi dasar bagaimana nanti kita bermasyarakat, bagaimana nanti kita bersosialisasi dengan lingkungan kita. Kalau misalnya kita nggak ada pendidikan, kita nggak ada wawasan, terus bagaimana kita mau bersosialisasi dengan baik dan benar. Dan pendidikan itu juga menjadi bekal buat kita di masa depan nanti. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja sih yang menjadi faktor penghambat pendidikan kita? Kalau menurut aku yang menjadi faktor pendidikan itu rata-rata ini masalah, maaf ya, faktor keuangan. Soalnya kan ketika kita nggak ada dana untuk melakukan sesuatu, pasti kita akan mikir 2 kali buat melakukan sesuatu itu. Nah, kalau misalnya kita nggak ada tujuan, nggak ada biaya buat mencari pendidikan, terus gimana mau kita mendapat pendidikan dan bagaimana kita ada niat untuk mencari pendidikan. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir, apa nih harapan atau cita-cita Anda dalam dunia pendidikan? Harapanku di dunia pendidikan itu semakin berkembang, semoga bisa membuat peluang kerja untuk orang-orang seperti guru, dosen, dan lain sebagainya, atau juga guru private. Walaupun nggak di ruang kelas, belajar itu bisa juga seperti hal-hal lain. Pengalaman itu juga dianggap belajar. Terima kasih untuk waktu. Halo Kak, boleh tahu namanya, terus dari jurusan mana? Boleh, perkenalkan nama saya Selin Artaforis Nuryanto. Saya dari kelas 2012B. Sekarang saya berada di jurusan Bahasa dan Sastra Mandarin. Menurut Kakak, pendidikan itu apa sih? Pendidikan itu suatu jembatan ya menuju kita mau kemana. Jadi pendidikan itu kayak jembatan agar kita mengetahui lebih detail apa yang kita inginkan di masa depan, terus apa menjadi wawasan juga pikiran yang luas itu sih. Menurut Kakak, pendidikan itu penting nggak sih? Penting, sangat penting, karena dengan pendidikan nanti kita tahu apa itu dunia, terus kayak apa ya, pendidikan itu kayak tingkatan dalam suatu pikiran. Lalu, menurut Kakak, apa sih yang menjadi faktor penghambat pendidikan kita? Faktor penghambat pendidikan yang pertama pastinya dari diri sendiri ya. Terkadang kan ada yang malas, terus terkadang juga dari ekonomi. Tapi sekarang pemerintah kan sudah mengeluarkan kayak beasiswa, dan itu mungkin bisa menjadi pemicu kita buat semangat untuk ke depan meraih pendidikan. Lalu yang terakhir, apa sih harapan atau cita-cita Kakak dalam dunia pendidikan itu? Harapan saya Indonesia pendidikannya semakin maju. Terus untuk cita-cita saya
saya ingin menjadi orang yang sukses. Semua orang mungkin ingin menjadi orang sukses, tapi saya ingin menjadi orang sukses untuk membanggakan orang tua saya dan juga keluarga saya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya. Permisi, boleh saya bertanya? Namanya siapa? Nama saya Gita Amelia Muntazah, Kelas berapa? kelas 2 SMA. Oke, menurut kamu pendidikan itu seperti apa? Menurut saya pendidikan itu suatu pembelajaran untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan atau latihan peranan untuk masa yang akan datang. Oke. Menurut kamu pendidikan itu penting nggak sih? Penting karena manusia dilahirkan ke dunia dalam keadaan yang tidak berdaya sehingga perlu mendapatkan bantuan dari orang lain untuk melangsungkan hidupnya. Manusia lahir tidak langsung menjadi seorang yang dewasa. Supaya dapat sampai pada tingkat dewasa, maka diperlukan proses pendidikan. Menurut kamu apa saja yang menjadi faktor penghambat pendidikan kita ini? Sarana prasarana kurang memadai, metode mengajar guru monoton, kemauan dan kemampuan guru dalam menggunakan TIK rendah, lingkungan sosial peserta didik kurang mendukung. Oke. Kemudian apa nih perubahan yang bisa kita lakukan dalam pendidikan kita ini? Yang bisa kita lakukan adalah mengembangkan semangat belajar para pelajar, dukungan banyak pihak, kinerja guru, dan regulasi pendidikan. Oke, terima kasih banyak. Kalau recap itu. Halo, mau tanya, kamu kelas berapa? Aku angkatan 21. Tanya ini, dan kamu jadi apa? Kalau aku cita-citanya mau jadi orang yang berguna juga buat nusa dan bangsa. Kalau menurutmu sih pendidikan itu apa? Kalau menurut aku pendidikan itu salah satu hal yang diajarkan dari generasi satu ke generasi yang lainnya, yang biasanya itu melewati sebuah pengajaran, penilaian, atau bahkan penelitian, yang mana pendidikan itu merupakan salah satu hal yang aku digunakan untuk merubah dunia, kayak gitu. Menurutmu pendidikan itu penting nggak sih? Tentu aja penting sih pendidikan itu, apalagi dengan generasi muda yang sekarang ini ya. Kalau nggak dikasih pendidikan itu nanti tambah rusak. Apa aja yang menjadi faktor penghambat pendidikan kita saat ini? Mungkin faktor yang paling sederhana ya itu sih dari kemauan diri sendiri sih. Kalau misalnya dari diri sendiri nggak ada kemauan buat belajar atau menempuh pendidikan, pasti kan ya sia-sia aja. Kalau misal gurunya mau menghalalkan segala cara buat mendidik muridnya itu, tapi dalam diri muridnya sendiri itu kayak nggak ada keinginan untuk belajar, ya sama aja gitu. Kemudian apa nih perubahan yang bisa kita lakukan dalam pendidikan kita? Perubahan mungkin dari diri sendiri dulu sih, kayak memotivasi diri sendiri. Apa sih motivasinya belajar itu buat apa sih? Kayak gitu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Harapannya semoga pemerintah lebih memperhatikan kualitas pendidikan di Indonesia sehingga masyarakat kecil pun dapat memperoleh pendidikan yang layak. Semoga banyak penyuluhan dan sosialisasi dari pemerintah ke masyarakat tentang pendidikan sehingga dapat dari kecil mereka punya kesadaran untuk mengenyam pendidikan. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih.